Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya sehingga saya dapat berada di sini untuk mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK saat ini sangat berkembang di masyarakat. Umumnya teknologi informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengelola data, meliputi di dalamnya memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur guna menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai tinggi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pun terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, apa saja dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, untuk mendapatkan dampak dari untuk mendeskripsikan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kita beralih ke pembahasan mengenai yang pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, teknologi. Teknologi merupakan perkembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, yaitu informasi, merupakan kumpulan data yang saling terkait dan telah diproses secara kompleks. Dengan kata lain, informasi merupakan hasil dari sebuah data yang telah diproses. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Dengan kesimpulan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu perkembangan TIK di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman kuno. Yang pertama yaitu perkembangan informasi dan komunikasi Indonesia telah ada pada zaman praaksara. Lukisan gua di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun menjadi bukti perkembangan informasi dan komunikasi Indonesia pada masa praaksara tersebut. Kemudian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat kuno banyak menggunakan media alamiah, yaitu batu prasasti, daun lontar, dan kulit hewan. Selanjutnya, pada masa modern. Pada masa modern, teknologi informasi dan komunikasi modern Indonesia sangat mempengaruhi oleh penemuan-penemuan baru yang ada di industri Eropa dan Amerika. Berikut sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern di Indonesia. Yang pertama, yaitu internet. Teknologi internet di Indonesia berawal dari pembuatan internet protokol atau IP di Universitas Indonesia bernama UI NetLab pada 24 Juni 1988. Pada tahun 1994 muncul Internet Service Provider atau biasa disebut ISP pertama di Indonesia yang bernama Indonet. Indonet berhasil membangun sambungan awal ke internet dengan menggunakan teknologi dial-up. Pada tahun 1995, Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin usaha terhadap ISP Indonet dan RedNet sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan teknologi internet di Indonesia. Kemudian yang kedua, radio.
Pada 11 September 1945, pemerintah Indonesia berhasil mendirikan Stasiun Radio Nasional Indonesia yang dinamakan Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI memiliki peran vital dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada saat agresi militer Belanda II, pemancar RRI di Winosari, Yogyakarta menjadi alat penghubung utama antara tokoh nasionalis di Yogyakarta dan pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Yang ketiga yaitu satelit. Perkembangan satelit di Indonesia berawal dari pembangunan sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD Palapa pada masa pemerintahan Orde Baru. Satelit Palapa berhasil diluncurkan pada 8 Juli 1976 dari Cape Kennedy, Amerika Serikat. Peluncuran satelit Palapa bertujuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi nasional yang efektif dan efisien. Sistem satelit ini mampu menyediakan layanan teleponi dan faksimili antar kota di Indonesia. Selanjutnya, pada masa kini, perkembangan teknologi pada masa kini sangat pesat sekali, terutama teknologi di bidang informasi komunikasi. Komunikasi yang dahulu identik dengan menggunakan kabel pun mulai ditinggalkan. Untuk menggunakan akses informasi secara cepat, kini manusia tidak lagi bergantung pada teknologi kabel. Sebagai gantinya, jaringan nirkabel atau tanpa kabel kini telah bergeser. Peranan jaringan berkabel di dunia komputer saat ini banyaknya bermunculan komputer-komputer dengan teknologi canggih, mulai dari komputer dengan layar tabung biasa sampai dengan layar LCD. Untuk dunia mobile sekarang, handphone sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia sebagai alat komunikasi. Dahulu, handphone hanya dimiliki oleh orang kaya dan orang-orang tertentu saja. Tetapi sekarang, handphone telah menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi komunikasi masyarakat. Perkembangan teknologi pun semakin cepat. Handphone menjadi sebuah media komunikasi masa kini. Sekarang, fungsi handphone selain berfungsi untuk alat komunikasi juga berfungsi sebagai alat untuk internet, multimedia, entertainment pun sekaligus. Hal ini tentunya memberikan kemudahan sekaligus nilai tambah bagi masyarakat pemakainya. Untuk keperluan mengakses data dan informasi, teknologi yang sangat berperan dan pengembangan generasi nirkabel ini antara lain adalah smartphone. Sekarang ini semua smartphone dan laptop sudah memiliki fasilitas Wi-Fi dan 3G, bahkan mencapai fasilitas 4G, sehingga memudahkan kita untuk mengakses internet dimanapun kita berada. Ya, itulah tadi perkembangan TIK di Indonesia. Selanjutnya, dampak-dampak dari perkembangan TIK di Indonesia. Dampak perkembangan teknologi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga ada sisi negatif dalam penerapannya. Seiring perkembangan zaman, TIK turut melaju cukup cepat. Peranti yang berkaitan dengan hal itu semakin canggih, banyak orang yang dimudahkan dengan teknologi kekinian. Hanya saja, kemudahan dalam TIK akan memiliki dua sisi mata uang, yaitu satu memiliki peranan positif, satu memiliki peranan negatif. Berikut dampak positifnya, yaitu di bidang pendidikan. Dampak positif di bidang pendidikan yaitu TIK telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran, yaitu dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas atau di mana saja, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan TIK pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau smart card. 3. Bidang transportasi. Penggunaan TIK dalam bidang transportasi misalnya di teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur autopilot atau pilot otomatis yang dikendalikan oleh program komputer. Yang keempat, bidang jasa pengiriman, yaitu dalam bidang jasa pengiriman, jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang dapat dilacak posisinya secara real time. Hal ini membutuhkan TIK dalam penerapannya. Kemudian yang kelima,
Selanjutnya di bidang perbankan, salah satu kemajuan TIK dalam perbankan adalah fitur internet banking yang biasa digunakan untuk mengecek saldo, mentransfer maupun hal-hal lainnya. Kemudian pada dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi contohnya ada 4, yaitu yang pertama pelanggaran hak cipta. Kemajuan TIK ada yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, pengadaan tanpa seizin pembuatan karya, sehingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Yang kedua dalam kejahatan cyber atau cybercrime, yaitu kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya yaitu pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pornografi dan perjudian. Hal tersebut sangat marak di Indonesia secara online dan menjadi sisi negatif dari TIK. Namun sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait dengan aturan-aturan tertentu yang diberlakukan. Yang keempat, penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contohnya, malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Itulah tadi pemaparan materi saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.